Akar Hari adalah misteri yang tak berjawab pasti dan menyisakan tanda tanya, seperti Yesi Gusman yang hanya bisa terpana kala misteri yang menggumulinya berbuah kejutan. Ketika orang-orang film itu datang ke rumah saya yang di satu kompleks di tempat saya bermain benteng, main galasin dan lain-lain, tiba-tiba satu rombongan film datang dengan kameranya itu buat saya menakutkan gitu ya, karena saya nggak serius untuk main film gitu. Orang tua saya terus terang juga agak kaget, rupanya mereka mau tes kamera. Ya itu pertama kali didatangi oleh Rano Karno itu, diminta karena mereka sudah memasang iklan 70 yang daftar tapi belum ada yang terpilih. Nah waktu itu ada Rano juga, mereka satu sanggar. Terus Rano bilang sama produsernya, Om saya sudah menemukan Julinya. Yang mana? Itu yang baju kuning katanya gitu. Akhirnya datang ke rumah itu. Ya mula-mula ya sih nggak mau katanya gitu. Tapi ya akhir-akhirnya mau juga. Seharusnya Yesi bahagia karena tanpa pernah ia berpayah-payah ikut casting, juga tak pernah meminta-minta peran karena jalan takdirnya adalah jalan kejutan yang membuat raganya tersengat panas dingin sebab merasa tak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata. Anaknya rada pemalu, meskipun dia di sekolah pintar tapi pemalu sekali. Waktu pertama kali Rano datang juga dia nggak mau keluar tadinya, malu. Buat saya tuh malu sekali gitu ya, saya malu pada saat itu ya, gimana nih cara itu, sampai saya demam, saya sakit, saya bilang saya nggak mau keluar gitu. Terus bapak saya bilang, kamu harus keluar, itu orang-orang udah jauh-jauh bawa kamera, mengenai kamu mau main film atau enggak itu masalah nanti, tapi kamu harus keluar menemui mereka. Saya masih ingat itu, badan saya demam, dipakein baju sama ibu saya untuk ketemu. Alhamdulillah akhirnya tes kamera itu berjalan lancar sehingga selesai dan saya ternyata dipilih untuk main jadi Yuli dalam film Romi dan Yuli. Di usia yang belum lagi dewasa, Yesi menyentak perhatian publik lewat peran di film Romi dan Yuli. Sejak itulah Yesi mereguk madu popularitas yang terasa manis tanpa sepah. Nah dari situlah mulai tanggung jawab itu muncul. Jadi papa saya bilang orang-orang ini jauh datang, ada misalnya penggemar saat itu kan datang ke rumah jauh-jauh Mbak, dari kayak Tanjung Priuk zaman itu tuh tahun itu jauh sekali, betul, serius, sangat jauh sekali. Dan mereka tuh juga seumur-umur saya masih kecil, paling 12-15 tahun, 12-13, ada yang 10 tahun, bayangkan ya. Nah itu hampir setiap hari di teras rumah. Di teras rumah saya yang di kompleks itu, bayangkan saya pulang sekolah capek, zaman sebelum saya main film, saya bisa main-main ibu-ibuan, masak-masakan sama teman saya. Tiba-tiba saya udah berhadapan dengan gadis-gadis kecil yang datang minta tanda tangan, ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang mereka hanya diam aja ngeliatin gitu ya. Nah itu kadang-kadang saya sebagai anak kecil mengharap dimaklumi, jadi merasa jam main saya juga habis gitu. Seharusnya saya masih bisa main dengan teman-teman sekolah saya. Tapi ya bapak saya bilang ya itulah sesuatu yang muncul dengan adanya popularitas pada saat itu. Ya yang sulit dia malu itu. Sampai ada acara, ada adegan menari-nari gitu, sampai seluruh kru ikut main, ikut menari supaya dia mau. Nggak mau dia, mula-mula itu yang film pertama itu yang susah sekali. Kalau aku sudah punya uang. Berikutnya, Yesi makin bersinar. Ia kembali dipercaya membintangi sebuah film berjudul Buah Terlarang. Dulu, tempat ini sering mengantarkan aku ke alam mimpi yang indah. Tapi sekarang, aku sungguh-sungguh menyesal. Ya, aku pun menyadari bahwa hal itu belum pantas kita lakukan. Tapi waktu itu aku mendapat suatu keyakinan bahwa kau betul-betul mencintaiku. Sini, jangan! Sini, jangan! Kamu nggak perlu teriak. Kalau kamu pikir Mama nggak perlu tahu rahasiamu, ya sudah. Loh, ini kan obat biasa. Ini cuma vitamin. Kenapa kamu membuat suasana begitu tegang? Namanya Galih kan?
Mm-mm. Gali, besok pelajaran apa? Puncak popularitas Yesi Gusman terjadi kala dirinya beradu akting dengan Rano Karno di film Gita Cinta dari SMA. Momen yang terjadi di tahun 1979 silam telah menobatkan Yesi sebagai idola remaja di kala itu. Nanti sapu tangannya kotor. Biar aku sudah biasa kok. Pakailah. Enggak apa. Tanganku kotor. Kalau begitu, biar ku bersihkan. Jangan, biar saja. Enggak apa. Ketika saya bermain itu, saya mencuri karena di situ benar-benar tanpa beban, saya bisa berkreasi sebebas-bebasnya. Lalu akhirnya ketika masuk teater juga menyenangkan, karena main teater itu kan kita benar-benar masih pada polos-polos, dan ketika kita selesai bermain teater di hari Minggu selalu kita ditraktir makan soto sama waktu itu ada ibunya makan sotonya di restoran salah satu teman kami, Dewi Rosaria Indah, juga dia pemain film, main sinetron juga kalau nggak salah. Nah jadi sangat menyenangkan. Lalu ya tapi akhirnya ketika saya SMA diajak lagi sama Rano untuk main film Gita Cinta dari SMA, Puspa Indah Taman Hati, kan zaman itu termasuk yang disukai ya oleh remaja karena waktunya pas sekali. Kalau yang saya paling suka yaitu zamannya saya juga ya, itu Gita Cinta dari SMA, terus Naomi dan Yuli. Gitu. Karena dulu kan saat-saat main film saya belum masih kerja sama papanya, jadi nggak terlibat langsung ini ikut syuting apa enggak. Apa sih? Nanti deh. Nana. Gali, Bahagia itu tiada putus rasanya. Berpilin-pilin merajut asa dan juga kepastian bahwa Yesi memang ditakdirkan untuk menjadi terkenal. Peran Ratna yang dimainkan Yesi adalah titik penentu yang terangkum indah lewat sukses jilid kedua di film berjudul Puspa Indah Taman Hati. dalam kesepian itu, dalam kepedihanku, yang ku ingat hanya kau. Filmnya itu udah lama banget ya, 20 tahun yang lalu sempat. Begitu ada orang lewat bawa gerobak gitu kan, disuruh berhenti din gitu kan.